cinta kita. Saya ingin mengutip kembali apa yang dikatakan oleh penasihat pernikahan. Dia katakan sebuah pernikahan yang sukses membutuhkan jatuh cinta berulang-ulang kali. Jatuh cinta ulang-ulang kali. Tetapi ada tetapinya. Bukan jatuh cinta kepada beberapa orang, tetapi selalu dengan orang yang sama. Ya, jadi para suami jatuh cintalah terus kepada istri Anda. Setiap kali, berulang-ulang kali. Istri juga jatuh cinta terus kepada suami Anda. Setiap saat, berulang-ulang kali. Kenapa harus begitu? Karena manusia pada dasarnya membutuhkan cinta. Kita semua membutuhkan cinta. Jauh di lubuk hati kita ada sebuah mangkok cinta yang harus diisi penuh. Mangkok cinta, mangkok perasaan, mangkok emosi yang harus terus penuh. Karena kalau mangkok cinta ini isinya berkurang, kemudian kosong dan tidak kita refill lagi, maka istri atau suami akan merasa, aduh, saya tidak dicintai lagi oleh dia. Kita akan merasa ditolak, kita akan merasa diabaikan oleh suami kita, kita akan merasa diabaikan oleh istri kita. Dan terkadang kita merasa, aduh, hidup saya ini gak ada artinya. Kalau mangkok cinta ini berkurang, tidak di-refill, kosong. Apalagi kalau mangkok ini bocor. Bocor artinya kalaupun ada isi, dia akan terus keluar. Bocor. Apa yang harus kita buat? Ditambal, ya, ditambal, dipatri, agar supaya mangkok ini akan bisa menampung refill itu. Karena kalau mangkok cinta kita ini bocor, tidak ditambal, kosong dan kering, maka perasaan kita akan selalu negatif terhadap suami kita. Perasaan kita akan selalu negatif terhadap istri kita. Maunya mengkritik terus. Ah, kamu selalu begini, kamu selalu begitu. Sehingga di depan mata kita hanya ada kepahitan semata-mata. Tidak ada lagi kemesraan. Bagaimana bisa mesra? Padahal tadi kita katakan, tadi siang kita pelajari bahwa cara untuk membangun hubungan suami istri yang baik adalah berbuat mesra. Maksudnya menjaga kemesraan itu. Nah, tetapi kalau mangkok ini penuh, maka membuat hidup kita akan terasa berarti. Kita akan semakin suka mencintai. Kita juga bisa kelihatan berbahagia. Wajah semakin mudah, ya, karena perasaan hati ini bahagia. Dan kita bisa membahagikan kebahagiaan kita kepada orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya mengisi mangkok cinta ini agar supaya terus penuh? Caranya mudah sekali. Isi mangkok cinta kita dengan berbagai vitamin. Apa vitamin? Apa guna vitamin di dalam kesehatan tubuh kita? Dikatakan vitamin bekerja sama dengan enzim-enzim yang ada di dalam tubuh kita, sehingga mengeluarkan energi dari makanan yang kita cerna. Setelah itu vitamin yang bekerja sama dengan enzim-enzim yang ada dalam tubuh kita menghasilkan energi. Kemudian energi ini mengaktifkan atau memonitor atau juga mengatur miliaran kegiatan proses kimia yang ada di dalam tubuh kita. Jadi energi itu sangat penting di dalam tubuh kita, yang bisa kita dapat melalui vitamin dan juga makanan-makanan sehat yang masuk ke dalam tubuh kita. Sama juga dengan mangkok cinta ini. Mangkok cinta kita harus diisi dengan energi, yaitu dengan berbagai vitamin. Saudara-saudara bisa sebut ada berapa jenis vitamin? Vitamin apa? Vitamin A, B, C, D,
E, K. Sekarang kita lihat. Yang pertama vitamin A. Apa vitamin A yang harus kita isi di dalam mangkok cinta kita? Attention, perhatian. Semua manusia ingin diperhatikan. Ya, ada seorang penasihat pernikahan yang sangat terkenal di Jakarta. Saudara bisa ingat siapa dia? Orang Manado. Dr. Winpy Pangkahila. Ini yang dia katakan. Ada 3 hal yang dibutuhkan oleh seorang wanita. Yang pertama adalah perhatian, attention. Hal kedua yang dibutuhkan oleh seorang wanita adalah perhatian. Dan nomor 3, perhatian. Artinya perhatian sangat dibutuhkan oleh istri Anda, oleh kekasih Anda. Kalau yang masih ada pacaran di sini, kekasih Anda sangat membutuhkan perhatian. Baik, tentunya bukan hanya wanita ya atau istri saja yang membutuhkan perhatian, tetapi suami pun demikian. Nah sekarang mungkin saudara akan tanya, bagaimana cara saya mengekspresikan perhatian saya kepada istri saya? Saya tolong Anda. Nomor 1, cara menunjukkan perhatian, pulang ke rumah pada waktunya. Ya, kalau jam pulang kerja jam 6 sore, contohnya, selalu lakukan itu terus menerusnya. Jangan dari tempat kerja kalau Anda mau pergi ke tempat lain langsung pergi. Jangan. Kalau Anda punya urusan lain di tempat lain, setelah pulang kerja, Anda harus kasih tahu kepada istri Anda, oh saya akan pulang terlambat. Dan kasih tahu urusan apa itu. Iya, kalau Anda janji pulang 7 malam, Anda harus tepati pulang jam 7 malam. Jadi pulang ke rumah pada waktunya. Itu cara Anda menunjukkan perhatian kepadanya. Kemudian yang kedua, jawab panggilan telepon istri Anda. Kalau istri Anda menelepon, jawab panggilannya. Itu adalah satu cara menunjukkan bahwa Anda menaruh perhatian kepadanya. Ya, kadang-kala kalau suami sedang sibuk lagi kerja, dia dengar ada panggilan telepon, dia lihat istrinya, dia langsung decline. Dia tidak mau jawab. Anda harus menjawab panggilan telepon istri Anda. Itu menunjukkan bahwa Anda memberikan perhatian kepadanya. Yang berikut adalah ingat hari-hari atau tanggal-tanggal penting. Ya. Apakah itu hari ulang perkawinan, hari ulang tahun pernikahan, atau hari ulang tahun istri dan suami? Ingat hari-hari penting itu. Saya punya pengalaman. Pernah satu kali saya berulang tahun. Jadi pagi-pagi sekali waktu saya bangun, saya sudah harap-harap nih suami saya. Tidak dia cium saya, biasanya begitu. Cium saya, happy birthday. Tapi kali ini kok diem aja dia ya. Saya pikir, biarin aja, mungkin nanti. Kejutan. Nah, jadi saya masih di kamar tidur. Kemudian dia keluar ke ruang tamu. Tidak berapa lama dia balik lagi ke kamar. Kali itu dia kata, selamat ulang tahun, happy birthday. Dia cium saya. Lalu waktu itu umur saya masih muda. Iya, masih muda. 35 tahun ya kalau saya waktu itu. Jadi dia cium saya 35 kali. Saya senang sekali. Ternyata dia ingat ulang tahun. 100 tahun kan? Iya, saya bilang. 1 jam dicium. Setelah itu, saya bangun, saya mau ke belakang, mau ke dapur maksudnya ya. Jadi saya keluar ke ruang tamu. Begitu saya keluar di ruang tamu, saya lihat di atas meja ada karangan bunga indah sekali.
Aduh, saya bilang luar biasa suami saya ini. Dia udah mencium saya 35 kali. Sekarang ada lagi karangan bunga di situ. Lalu saya dekati bunga itu. Dan ada kartunya di situ. Selamat ulang tahun Ellen dari Lili Sitompul. Lili Sitompul itu tetangga kami di sebelah. Tinggal di sini. Langsung saya cari dia. Sini dulu. Kamu ingat ulang tahun saya karena kamu lihat bunga itu. Akhirnya dia mengaku sebenarnya dia masih cari maaf lagi dia. Sebenarnya saya udah ingat ulang tahun kamu dari 3 minggu lalu. Saya mau pesan bunga, tapi kenapa ya kok lupa hari ini? Jadi, nah, para suami, berikan perhatian Anda kepada istri Anda dengan cara mengingat hari-hari penting. Apakah itu ulang tahun, apakah itu anniversary, atau apa saja, ingat hari-hari penting itu. Lalu yang berikutnya, tolong menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Jangan biarkan istri Anda sibuk sendiri mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah. Nanti Anda katakan, saya kan kerja di luar, sudah cukup, biarlah dia yang urus di rumah. Jangan, bantu dia walaupun dia tidak minta Anda untuk membantu. Tunjukkan kepada istri Anda bahwa Anda benar-benar mencintai dia dan memperhatikan dia dengan cara memberikan pertolongan, mengurus apa semua yang dibutuhkan di dalam rumah, dan lakukan itu terus-menerus, jangan hanya sekali-sekali. Yang berikut, beri tanggapan, ya. Nah, caranya istri itu senang bicara. Perempuan menurut mungkin survei ya yang telah dibuat, dikatakan bahwa wanita itu satu hari dia bisa berbicara 35.000 kata. Tidak heran. Dan laki-laki satu hari paling banyak 20.000 kata. Jadi istri ini memang senang bicara ya. Nah, kalau Anda pulang ke rumah, kalau dia mau berbicara kepada Anda, menceritakan apa pengalaman seharinya di rumah, dengarkan dia, beri tanggapan kepada dia. Oh, oke. Apalagi dia senang ya. Wah, suami saya memperhatikan saya. Lalu dia akan merasa diperhatikan. Dengan demikian, mangkok cinta istri Anda akan terus penuh. Dan yang terakhir, jangan mengucapkan kata-kata yang melecehkan. Tadi pagi pendeta Nisa sudah katakan, gode, si gode, si rope. Jangan pernah menyebut istri Anda atau suami Anda dengan kata-kata yang melecehkan. Justru puji dia dengan kata-kata yang mengangkat harkat dirinya, ya. Jangan mempermalukan dia di depan teman-teman dia. Jangan mempermalukan dia di depan orang lain. Seringkali ya kita istri sering cenderung untuk mengkritik suami di depan orang, marah-marah di depan orang. Itu menurunkan harkat dirinya. Kalau Anda ingin menegur suami Anda, atau suami ingin menegur istri Anda, pergi ke kamar, kasih tahu pada dia, kamu jangan begitu. Kamu jangan terangkan apa yang Anda inginkan agar supaya istri Anda atau suami Anda tidak lakukan. Tapi jangan pernah lakukan itu di depan orang lain. Nah, puji dia ya, puji suami Anda. Nah, pendeta Nisa ini senang sekali kalau saya puji. Apalagi kalau saya katakan sama anak-anak saya. Anak-anak saya kan 4 perempuan semua. Jadi saya selalu bilang sama mereka, kalian anak-anak, kalian kalau cari suami harus seperti Dedi kamu. Oh, dia senang sekali begitu dengar. Harus seperti Dedi. Bahkan harus lebih baik dari Dedi.
senang dia. Jadi berikan kata-kata yang mengangkat harganya, mengangkat harganya. Jangan kata-kata yang melecehkan. Oke, itu vitamin yang pertama, vitamin A. Kalau untuk kesehatan tubuh tadi kita sudah lihat vitamin A itu terdiri atas buah-buahan, sayur-sayuran yang berwarna merah ya. Kita tidak usah terangkan saat ini karena waktu yang tidak mengizinkan. Tetapi vitamin A adalah attention atau perhatian. Dua lagi kita akan pelajari karena sisanya akan kita bahas besok. Yang kedua, vitamin yang kedua B. Bear hugs. Peluk. Nah, saudara-saudara, setiap insan manusia mempunyai kebutuhan yang amat sangat atas jamahan secara fisik dan emosi. Dan riset kesehatan menyatakan bahwa stimulasi melalui jamahan sangat penting untuk kesejahteraan secara fisik dan juga emosi. Dan itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Bukan hanya oleh istri saja, tetapi dibutuhkan juga oleh suami. Nah, mari sekarang kita ambil beberapa menit ke depan untuk menjabarkan vitamin B ini, ya. Vitamin B atau bear hugs atau memeluk atau merangkul. Nah, berdasarkan sebuah riset kimia, pelukan dibuktikan bahwa pelukan dapat menyembuhkan penyakit, ya. Jamahan terapeutik yang sangat manjur yang membuat seseorang yang sakit dari seseorang dapat sembuh dari sakitnya dan tetap sehat secara fisik. Jadi suami-suami, kalau Anda ingin istri Anda sehat, seringlah memeluk dia, bear hugs, menjamah dia. Tetapi seringkali suami-suami kalau sudah mulai baik-baik mau jamah, ada maksudnya ya. Wanita mereka inginkan jamahan yang non seksual. Mereka ingin dibelai, ya. Kenapa? Ingin dibelai. Bagaimana caranya menunjukkan bahwa suami mencintai istri? Kalau istri lagi masak mungkin pegang pundaknya, belai dia. Tanpa kata-kata, istri Anda akan merasa, aduh, itu yang terjadi sama saya. Saya paling senang kalau Neta Misa udah, saya lagi sibuk masak, dia udah datang kepada saya. Dia peluk pundak saya, dia ramas-ramas sedikit. Senang rasanya, merasa dikasihi. Sehingga mangkok itu penuh, itu cara isi-isi terus ya. Jangan dibiarkan drain lalu kosong dan kering. Kemudian memeluk dan merangkul secara ilmiah dibuktikan dapat juga menyembuhkan penyakit mental dan emosi. Dan orang yang sering dipeluk dan dirangkul akan merasa nyaman. Lalu ada rahasia dari yang lain dari memeluk dan merangkul. Memperlambat proses penuaan, ya. Saudara-saudara yang senang memeluk atau hugs ya di sini. Kalau di Amerika hugs itu sudah menjadi tradisi ya. Kalau ketemu selalu hugs. Nah, itu satu kebiasaan yang baik. Tapi mungkin kalau di Indonesia jangan dipraktekkan begitu ya. Karena kalau di Indonesia kalau saudara menghug istri orang, wah, bisa bahaya. Tapi secara ilmiah sudah dibuktikan bahwa hak itu bisa memperlambat proses penuaan. Mereka yang sering hak dan memeluk, merangkul, mereka itu awet muda, selalu kelihatan muda. Kita menolong orang-orang yang seperti saya yang tidak terlalu tinggi untuk mempunyai olahraga yang baik, stretching ya, merangkul orang yang lebih tinggi. Dan kalau Anda tinggi, kalau Anda sering merangkul istri Anda yang lebih rendah dari saudara, itu akan menahan proses peninggian saudara. Jadi merangkul dan memeluk
sesungguhnya membuat orang sehat semakin sehat dan orang yang berbahagia semakin bahagia. Nah, itu sebabnya sekali lagi nasihat diberikan, kalau Anda ingin mengisi mangkok cinta pasangan Anda, isilah dengan vitamin yang kedua tadi, BH, ya, rangkulan atau Tuhan. Yang terakhir malam ini, apa vitamin yang ketiga? C. Apa ya vitamin C? Komplimen, pujian. Pujian. Siapa yang di sini tidak suka dipuji? Tidak suka dipuji? Oh, tidak mau dipuji. Wah, kalau puji pakai doa dia mau. Semua orang senang dipuji, asal pujiannya sincere ya. Jangan cumbeksen kata orang. Jangan. Semua orang senang dipuji. Kalau suami Anda menolong Anda cuci piring, membetulkan kamar mandi yang rusak misalnya, berikan pujian kepadanya. Terima kasih, kau hebat sekali. Jangan take it for granted ya. Jangan pikir memang itu sudah tugas kamu. Jangan, berikan komplimen, pujian kepadanya. Kalau suami tolong memasak di dapur, tolong cuci piring, tolong jaga anak-anak, lalu juga tolong membetulkan apa saja di rumah, berikan pujian dan penghargaan kepadanya. Karena dengan cara demikian, suami Anda akan merasa, istri saya menghargai saya. Sehingga mangkok cinta itu akan terisi terus. Tadi pagi pendeta Misa juga sudah katakan, dia sering memanggil saya cantik. Jadi biasa kalau saya telepon dia ke kantor, saya dial dia punya nomor. Saya punya kantor di lantai 3, pendeta Misa di lantai 2. Jadi kami sering berkomunikasi. Kalau saya call dia, begitu dia angkat, halo cantik. Senang sekali saya rasanya. Lalu saya begini, untuk menjawab saya bilang, gini ganteng, nanti siang kita makan divo ya. Tapi saya menjawab pujian dia dengan resiprokal. Dia memuji saya memuji dia, tapi tentunya harus sincere ya, harus sincere. Dan istri Anda atau suami Anda senang kalau dia dipuji oleh suami atau istrinya di depan orang. Dia akan senang sekali. Dan juga dalam keadaan berdua, dia juga akan senang kalau Anda memuji pasangan Anda. Jadi komplimen, pujian itu sangat penting di dalam mengisi mangkok cinta kita. Masih ada 3 lagi vitamin yang akan kita pelajari besok. Jangan lupa datang. Spesial, dan kita akan langsung ke lagu tema Angkat Nafiri. Kami undang saudara-saudara untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Angkat Nafiri. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera.
Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar kembali firman-Mu untuk mengetahui lebih dalam akan kehendak-Mu dan juga akan rencana-rencana. Berkatilah acara ibadah kami ini dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, sehingga sukacita kami belajar firman-Mu menjadi sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, saudara-saudara, identitas pencipta semakin jelas. Itulah judul bahasan kita malam hari ini. Dan kembali saya ingin ingatkan bahwa KKR ini adalah KKR Alkitab. Bolehkah saya lihat berapa banyak Alkitab yang ada dalam ruangan ini saat ini? Ada? Oke, baik, terima kasih. Angkat tinggi-tinggi Alkitabnya. Puji Tuhan. Kalau saudara tidak bawa Alkitab, jangan khawatir karena isi Alkitab ini akan nanti dituangkan lewat layar di depan, sehingga saudara bisa turut membacanya. Dan kalau ada yang ingin mencatat, catat ayat-ayatnya, dan setibanya di rumah, baca kembali ayat-ayat itu untuk cari tahu apakah benar bahasan yang diberikan itu Alkitabiah atau tidak. Nah, oleh karena KKR ini KKR Alkitab, itu berarti kita tidak membahas doktrin dari satu denominasi atau satu gereja. Ini bukanlah KKR sektarian, tetapi KKR Alkitab. Artinya semua orang, makanya lagu kita tidak pandang dari gereja mana. Kita belajar firman Tuhan. Apa kata Alkitab? Bukan apa kata pendeta Boyo. Bukan apa kata pendeta Warren, bukan apa kata pendeta Nisa, apa kata Allah lewat firman-Nya. Oke, malam ini adakah yang berulang tahun? Oh, tadi pagi saya tanya itu, tidak ada yang berulang tahun hari ini. Adakah yang merayakan ulang tahun pernikahan hari ini? Oh, sudah ya, tadi pagi seorang ibu. Oke, sekarang apakah ada dari antara saudara-saudara yang punya anak kembar? Kita lihat dulu, atau anak atau cucu, kembar 7. Ada? Ya, kembar 6, kembar 5, kembar 4, kembar 3, kembar 2. Ada 1, 2. Tolong pendeta orang berikan kepada mereka penghargaan kepada keluarga yang punya anak kembar atau yang saudara. Oke. Tidak apa-apa karena kami punya beberapa buku yang bisa dibagikan, yang bisa dibaca, jadi bisa juga diperoleh. Pendeta tolong berikan Ibu Selfie dan saudara cucu kembar. Oke, baik. Ini satu lagi depan. Saudara, keluarga. Dennis. Tidak apa-apa, bisa dikasih saja. Baik. Kita puji Tuhan untuk kesempatan yang diberikan bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Nah, kita akan bahas tentang identitas pencipta. Siapa pencipta itu? Oke, mari kita lihat. Identitas itu ternyata perlu. Karena apa? Identitas itu menunjuk khas seseorang individu. Contohnya, ini saya punya driver's license dari Maryland. Kalau mau terbang selalu minta your ID please. Saya kasih saya punya ini. Langsung mereka lihat. Kadang-kadang kalau ditanya what's your cell phone number, kita kasih tahu langsung keluar kita punya semua tentang diri kita atau ID. Ini ID kita. Ada juga orang yang punya ID yang lain, ya. Ini dari Jerman, ini dari Great Britain, ini ID dari Tony Blair. Dari Eropa, Luxembourg, ini semua dibutuhkan. Dari Meksiko, ini dari Australia, Indonesia punya KTP, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten. ID itu perlu sekali.
untuk menunjukkan identitas seseorang. Tanda pengenal. Identitas nasional adalah jati diri yang dimiliki oleh sesuatu bangsa yang berbeda dari bangsa yang lainnya. Apa identitas dari bangsa Indonesia? Kalau orang lihat itu langsung orang tahu, oh Indonesia. Bendera. Di gedung PBB ini kita bisa lihat berbagai identitas dari bangsa-bangsa di dunia. Ada 100, waktu saya pergi ke sana tahun 2004, ada 191 anggota dari PBB. Sekarang 192. Waktu saya tiba di sana, saya cari yang mana negara saya, Indonesia. Dan sekian banyak bendera, saya coba cari. Dan saya dapatkan merah putih. Artinya Indonesia anggota PBB, anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki hak untuk dilindungi. Kalau terjadi apa-apa kepada bangsa Indonesia, negara-negara yang lain anggota PBB segera akan membantu membela Indonesia. Identitas. Identitas ini, saudara lihat, masih ingat ini siapa ini? Susi Susanti. Waktu dia mendapatkan medali emas pertama Indonesia di Olympic Games, langsung apa yang dikasih naik? Bukan niur melambai, bukan bemo, bukan becak, merah putih. Identitas langsung berkibar bendera Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan. Waktu saya lihat ini, dia menangis, saya ikut menangis. Karena saya juga orang Indonesia, bangga Indonesia memiliki prestasi gemilang di dunia. Lalu ketika pacarnya Alan Budi Kusuma mendapatkan medali emas yang kedua di Olimpiade bagi Indonesia, kembali merah putih berkibar dan Indonesia Raya dikumandangkan. Ini di Barcelona 1992. Ketika ekspedisi Elbrus Mahitala Unpar berhasil menaklukkan puncak gunung tertinggi di benua Eropa 17 Agustus 2009. Apa yang ditancapkan di sana? Bendera. Jadi identitas nasional, bendera Indonesia. Setiap 17 Agustus diadakan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Saya mempunyai kesempatan diundang satu kali hadir waktu itu zaman Pak Soeharto. Saya dan istri saya, wah terima undangan khusus menghadiri acara peringatan 17 Agustus di Istana Negara. Wah, saya tanya sama istri, baju apa yang saya mau pakai ini? Mau ke istana, mau ketemu presiden, ya. Tapi bukan di zaman Pak SBY. Lalu disitulah acara sangat luar biasa. Dikasih tahu ini bendera yang pertama Indonesia sudah kusut, apa istilahnya? Sudah kusam warnanya. Tapi itu selalu dikasih, ini yang asli. Nah sekarang yang mau dikibarkan adalah yang baru. Kalau ini dikibarkan robek-robek dia. Lalu kemudian mulailah dikibarkan benderanya. Wah luar biasa. Musik dibunyikan dan kemudian merah putih berkibar. Identitas nasional Indonesia. Identitas itu perlu. Nah pencipta kita juga punya identitas yang kita harus pelajari untuk kita ketahui dan kita menghargainya. Sekarang dikatakan tadi di pelajaran kita pagi tadi tentang perintah hukum Allah yang pertama, la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Jangan padamu ada ilah yang lain di hadapanmu. Rupanya ada banyak ilah di dunia ini. Tadi pagi saya sudah tanya ada berapa banyak ilah. Ini lihat. Di dunia ini masing-masing mempunyai banyak ilah. Masing-masing kemudian di dunia memiliki dewa-dewa yang berkaitan dengan cuaca, kesuburan, dan keselamatan. Ratusan juta dewa, gods di Indonesia, di dunia ini. Orang-orang Hindu mempunyai 330 juta dewa. Makanya kalau sudah lihat mereka punya kuil-kuil penuh dengan patung-patung. Semua menjadi dewa. Saudara pun bisa jadi dewa. Mereka mendewakan banyak sekali. Mesir kuno mempunyai lebih dari 20.000 dewa. Makanya mereka mendewakan burung elang, ular kobra, kucing,
Saudara tahu mereka menyembah kucing. Jadi waktu tentara-tentara Alexander Zulkarnain menyerbu Rusia, maksudnya menyerbu Mesir. Saudara tahu apa yang mereka bawa? Mereka bawa 300 ekor kucing dalam karung. Begitu berhadap, dulu perang itu berhadapan muka dengan muka, langsung diperintahkan, lepaskan kucing dilepaskan. Orang-orang Mesir langsung menyembah dan menyerah, tidak terjadi pertumpahan darah. Karena apa? Mereka tunduk kepada kucing dewa mereka. Mereka juga menyembah kutunya disebut Baal Zebub, kutu. Itu sebabnya imam-imam orang-orang Mesir itu mencukur semua rambut tubuhnya. Tidak ada rambut di tubuhnya. Kenapa? Jangan-jangan nanti kutu singgah di situ, lalu ada gatal garuk-garuk, mati itu dewa. Kamu membunuh dewa kamu. Orang Mesir luar biasa. Dewanya banyak sekali. Dewa matahari, sungai Nil, ikan-ikan, katak. Makanya waktu belah diturunkan ke atas orang-orang Mesir, masih ingat? 10 belah. Semua belah itu diturunkan ke atas dewa-dewa mereka. Mereka menyembah matahari, lalu Tuhan kasih gelap matahari 3 hari. Dewa-dewa mereka tidak berdaya menghadapi Allah orang Israel. Haiti mempunyai lebih dari 10.000 dewa. Jepang, Tiongkok masing-masingnya memiliki lebih dari 10.000 dewa. Nah, lihat ini dewa orang-orang Hindu. Di mana-mana dewa. Ada dewa yang tangannya banyak. Lihat tuh, penuh dengan dewa. 330 juta dewa, bukan main. Nah sekarang ini lagi dewa-dewa dari berbagai negara, bangsa. Sekarang Allah kita identitasnya apa? Mari kita baca Kejadian 1 ayat 1. Sama-sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah diperkenalkan di ayat pertama kitab suci, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah itu yang harus disembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang hidup. Bukan patung-patung yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Punya hidung tidak bernapas, punya telinga tidak mendengar. Biar Anda berteriak keras bagaimanapun, taruh speaker yang paling kuat, patung-patung itu tidak akan bisa mendengar. Punya tangan tidak bisa menolong, punya kaki tidak bisa berjalan. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi. In the beginning God created the heaven and the earth. Dialah Allah pencipta yang harus disembah. Oke. Bagaimanakah dunia dijadikan? Kita berbicara tentang penciptaan. Allah pencipta. Bagaimana caranya Ia menciptakan langit dan bumi? Oke, mari kita baca sama-sama. Mazmur 148 ayat 5. Bagaimana cara Allah menciptakan? Dia memberi perintah, semuanya jadi. Apakah ada dari saudara yang memberi perintah? Jadilah laptop. Laptop jadi. Ada? Ada yang bisa? Tidak bisa. Hanya Allah yang bisa berlaku. Dia ciptakan langit dan bumi dengan hanya memberi perintah. Kita baca lebih lanjut. Oke. Saya terangkan di sini tentang penciptaan. Karena waktu kita tidak banyak, jadi saya hanya kasih rangkuman saja. Kalau saya ingin baca tentang penciptaan langit dan bumi, baca Kejadian pasal yang pertama. Di Kejadian yang pasal yang pertama, ini saya ambil bahasa Ibrani, Arab, dan Indonesia. Sayang sekali ini nggak tahu kenapa jadi terhapus bagian depan. Tapi ini artinya Yom, Y-O-W-M, artinya hari. Yom, hari, 24 jam durasinya. Dalam bahasa Arabnya, nah karena bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu serumpun, bahasa Arabnya Yom Ahad. Yom artinya hari, Ahad artinya yang pertama. Pada hari yang pertama, bahasa Indonesia hari Ahad. Apa yang dibuat oleh Allah? Dia menjadikan apa di hari yang pertama? Terang. Allah berfirman, jadilah terang. Lalu terang pun jadi. Itu hari pertama. Yom Ehad, bahasa Ibraninya Yom Ahad. Orang Indonesia kasih nama hari paling gampang, hari Ahad.
Kalau saudara buat janji temu dengan saudara-saudara kita umat Islam, saudara tanya, sampai jumpa minggu depan. Mereka akan kata, sampai jumpa Ahad depan. Ahad artinya apa? Yang pertama. Itu dia. Allah jadikan terang. Lalu yang kedua, bahasa Ibraninya Yom Sheni. Dalam bahasa Ibraninya ayat ini katakan, setelah hari Yom Sheni, bahasa Arabnya Yom Isnin. Orang Indonesia kasih nama hari kedua hari apa? Hari Senin. Lihat itu. Gampang sekali kalau kita mau tahu nama-nama hari. Tuhan tidak kasih nama hari. Yang Tuhan kasih dalam catatan Alkitab adalah urutan hari. Hari Yom Ehad, Yom Ahad, hari Ahad. Yom Sheni, bahasa Arabnya Yom Isnin, bahasa Indonesia hari Senin. Apa yang dijadikan oleh Allah pada hari yang kedua? Senin artinya hari kedua. Apa yang dijadikan? Hari-hari misalkan bentuk. Contohnya, kalau kita memiliki akuarium di rumah pendeta Warren ada akuarium. Tentu saudara tidak beli ikannya lebih dulu kan? Beli ikan, lalu mau taruh di mana ikan ini? Taruh di kulkas? Tidak mungkin, kita mau pelihara hidup dia. Jadi mesti disiapkan dulu apanya? Akuariumnya, airnya dan sebagainya. Begitu juga dengan Tuhan. Dia siapkan semua yang ada sebelum menciptakan yang berikutnya. Itu Yom Shalisi, hari ketiga. Hari keempat, bahasa Ibraninya Yom Rabi'i. Bahasa Arabnya Yom Arba'ah. Orang Indonesia kasih nama hari keempat apa? Hari Rabu. Apa yang dibuat oleh Allah di hari yang keempat? Dia menjadikan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Nah, di sini ada dua schools of thought. Mereka katakan bahwa yang dibuat oleh Allah adalah dia assign pekerjaan dari benda-benda angkasa. Itu sudah ada, kata school of thought yang satu. School of thought yang kedua katakan dia jadikan pada hari yang keempat. Apakah mungkin Allah menjadikan dalam waktu satu hari semua benda-benda angkasa? Bisa? Bisa atau tidak? Bisa. Kenapa? Dia tinggal memberi firman, semuanya jadi. Hari yang keempat, Yom Arba'ah. Hari yang kelima, bahasa Ibraninya Yom Kamishi. Bahasa Arabnya Yom Homsa. Orang Indonesia kasih nama hari kelima apa? Hari Kamis. Paling enak menciptakan penciptaan kepada orang Indonesia karena bahasanya diambil dari bahasa Ibrani dan dari bahasa Arab. Hari Kamis. Apa yang dibuat pada hari yang kelima oleh Allah? Dia menciptakan apa? Burung-burung. Nah, sekarang tadinya itu cakrawala kosong. Sekarang mulai terisi dengan burung-burung berterbangan beraneka warna, indah, berbagai macam burung. Lalu dia isi laut dan air dengan ikan-ikan, binatang-binatang yang berenang di air. Sekarang mulai telah terisi, mulai ada gerakan-gerakan, suara-suara. Tuhan jadikan pada hari yang kelima, hari Kamis, Kamishi atau Homsa. Lalu di hari yang keenam, apa yang dibuat? Bahasa Ibraninya Hasisi, Yom Hasisi, bahasa Arabnya Yom Sita. Orang Indonesia kasih nama hari keenam hari apa? Loh, kok beda? Kenapa bukan Sita atau Hasisi? Kenapa Jumat? Ada sejarahnya. Sejarahnya demikian. Nabi Muhammad, Nabi umat Islam, dia bersama pengikut-pengikutnya adalah pemelihara hari Sabtu. Jadi mereka mempersiapkan diri untuk ibadah mereka hari Sabtu. Jadi mereka bikin hari persiapan. Hari persiapannya adalah hari yang ke-6, Yom Sita. Di Yom Sita ini, oh terima kasih sudah jadi bagus ya. Di Yom Sita ini mereka pergi berbelanja. Jadi ada pasar, mereka berbelanja. Kemudian oleh karena Nabi Muhammad bersama para pengikutnya membenci orang Yahudi memelihara hari Sabat. Mereka tidak mau identik, tidak mau sama dengan orang Yahudi. Nanti kalau mereka pelihara hari Sabat juga, orang Yahudi nanti dibilang. Padahal itu musuh mereka. Itu sebabnya mereka katakan begini, kebetulan kita berada di pasar, mari kita berjemaah. Ayo kita berkumpul. Maka mereka pun berkumpul di hari Jumat itu, yang seharusnya hari persiapan, hari belanja. Sekarang mereka berjemaah, berkumpul. Itu sebabnya hari yang ke-6, hari Sita disebut hari apa?
hari Jumat artinya apa? Hari berkumpul. Dan mereka kemudian tarik. Seharusnya mereka kalau perubahan hari selalu pada saat sholat maghrib. Masih ingat? Begitu matahari terbenam, mereka tahu exactly the minute kapan matahari terbenam. Disitulah mereka langsung mengumandangkan azan maghrib. Tetapi untuk hari Sita, mereka pindahkan, mereka tarik, bukannya matahari terbenam, tapi matahari lingsir ke barat. Jadi mereka sebut sembahyang lohor. Makanya mereka berdoa pada waktu matahari pas di atas zenit. Dan itulah yang mereka sebut hari Jumat, hari berkumpul. Membedakan mereka dari orang-orang Yahudi, musuh mereka yang pelihara hari Sabat. Padahal mereka juga tadinya pelihara hari Sabat. Oke. Apa yang dibuat oleh Allah di hari yang ke-6? Dia menciptakan apa? Hewan-hewan yang melata, yang berkaki 4, dan juga apa? Puncak penciptaan apa? Manusia. Itu yang dia ciptakan. Lalu pada hari yang ke-7, bahasa Ibrani-nya Yom Sabat, atau mereka selalu bilang Yom Shabbat, Shalom, Shabbat. Orang Arab katakan Yom Asab atau Sab'ah. Orang Indonesia kasih nama hari ke-7 apa? Sabtu. Jadi Sabtu itu adalah hari yang ke-7. Nah, apa yang Tuhan buat di sini? Dia tidak buat apa-apa. Dia tidak ciptakan apa-apa. Karena apa? Penciptaan semua sudah selesai. Lalu Tuhan berhenti. Kenapa Tuhan berhenti pada hari yang ke-7? Apakah dia karena capek, letih, lelah, lesu, loyo? Tidak. Kenapa dia berhenti? Pekerjaan penciptaan sudah selesai. Berapa hari? 6 hari. Lalu dia berhenti, dia berkati, lalu dia kuduskan hari yang ke-7 itu. Oke, kita baca ayatnya, Kejadian 2 ayat 1 sama-sama. Selesai pekerjaan penciptaan. Berapa hari? 6 hari. Lalu ayat yang kedua kita baca. Dia berhenti pada hari itu. Lalu ayat yang ketiga. Nah, saudara lihat, di hari yang ke-7 itu ada 3 berkat istimewa yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain. Di hari itu Allah berhenti. Di hari itu Allah memberkati. Di hari itu Allah menguduskannya. 3 berkat. Saya punya peragaan kecil. Ibu bisa boleh bantu? Ada peragaan kecil di sini. Ada meja kan? Oh, ditaruh di atas ini. Cuma hati-hati jangan tumpah. Baik, mangkok-mangkok ini representing hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ke-7. Oke, 7 hari. Sekarang Ibu bisa tolong tuangkan air ke dalam gelas-gelas ini. Mudah-mudahan transparan sehingga kelihatan airnya. Oke, terus pelan-pelan. Hari pertama alam menjadikan apa? Terang, ya, pada hari pertama. Hari kedua alam menjadikan apa? Memisahkan bentangan, ya. Hari ketiga dia memisahkan darat dan lautan. Hari keempat jadikan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hari yang keempat bisa kelihatan ya airnya. Lalu hari yang kelima, apa yang Tuhan buat? Burung-burung, ikan-ikan di laut. Lalu yang keenam, hewan-hewan melata berkaki 4 dan manusia. Mungkin tambah lagi supaya ini sama. Satu hari itu 24 jam. Hari pertama juga 24 jam. Semuanya 24 jam. Sama. Hari yang ke-7 Tuhan berhenti. Dia berkati.
Dia kuduskan. Jadi ada 3 berkat tambahan di hari yang ke-7. Oke, Ibu Misa tolong kasih kelihatan ada berkat tambahan. Oke, ini ditambahkan berkat tambahan untuk hari yang ke-7. Allah berhenti. Beda ya. Oke. Lalu Allah berkati. Ibu Misa akan bikin punch ini. Dia tambahkan sekarang jeruk. Kenapa telan-telan air liur? Oke. Itu hari yang ke-7. Oke. Lalu Allah berhenti, Allah berkati, sekarang Allah sucikan. Taruh lagi gula. Jangan terlalu manis. Oke, sekarang diaduk. Nah, saudara lihat. Beda atau tidak hari yang ke-7? Berbeda. Sekarang saya minta ibu yang paling senior di ruangan ini, kalau ada ibu yang paling senior, untuk mencoba mencicipi rasa air ini. Oke, Ibu Vince, yang paling senior, walaupun dulu pernah muda juga, Bu ya. Sekarang Ibu tolong rasa air yang pertama, hari pertama. Yang pertama ya diminum saja sedikit, jangan dihabiskan, rasa aja. Sudah rasa? Bagaimana? Enak, segar ya? Oke, tolong rasa air yang ke-4. Dirasa sedikit. Bagaimana? Enak? Segar? Sama rasanya? Hari yang ke-6. Dirasa lagi. Bagaimana rasanya? Sama? Enak? Segar? Ya. Tolong sekarang rasa air hari yang ke-7. Manis? Tidak ada sakit gula ya. Tapi rasanya bagaimana? Beda? Beda. Lebih enak? Lebih enak. Terima kasih. Hari yang ke-7 berbeda. Di hari ini Allah berhenti, Allah berkati, Allah kuduskan. Nah, hari ke-7 ini luar biasa, istimewa dia. Beda dari hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain menyegarkan, tapi hari yang ke-7 sangat menyedapkan. Oke. Baik, apa kata Yesus sekarang tentang hari yang ke-7? Kesaksian Yesus, hari ke-7 tadi disebut apa dalam bahasa Ibrani-nya? Sabat. Syabat. Hari dalam bahasa Arabnya Yom Asab atau Yom Sabah. Sabah. Apa kata Yesus tentang hari Sabat? Mari kita lihat. Tolong bacakan Markus 2 ayat 27 dan 28. Sama-sama. Iya, apa katanya? Hari Sabat dijadikan untuk apa? Manusia. Bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi hari Sabat dijadikan pelihara Sabat. Orang Yahudi, betul, orang Yahudi itu pelihara hari Sabat, tapi bukan monopoli orang Yahudi. Allah dikatakan tadi, masih ingat, Sabat dijadikan untuk siapa? Untuk manusia. Orang Indonesia manusia atau bukan? Manusia. Kalau begitu, Sabat untuk orang Indonesia atau tidak? Iya. Apakah untuk orang Amerika juga? Iya. Apakah untuk Obama juga? Ya. Untuk Presiden SBY? Ya. Untuk Gubernur siapa Jakarta yang baru sekarang? Jokowi. Ya. Sabat untuk mereka. Sabat juga untuk kita. Karena Sabat dijadikan waktu itu belum ada orang Yahudi. Masih berapa orang yang ada di bumi ini waktu Allah jadikan Sabat? Baru 2. Siapa dia? Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Jadi kalau ada orang katakan, oh Sabat itu milik orang Yahudi, betul atau salah? Sekarang saudara dapatkan, ternyata tidak betul. Milik siapa Sabat? Milik Allah. Orang Yahudi belum ada waktu Sabat dijadikan. Oke. Fakta tentang Sabat. Allah melembagakan sebuah hari peringatan yang dia jadikan sebagai hari ibadah, hari kedaulatannya. Nah, sesudah Allah menjadikan langit dan bumi dalam 6 hari, Allah membuat monumen penciptaan. Di Indonesia ada monumen yang dibuat oleh seseorang yang
Kalau lihat monumen itu, orang tahu siapa orang itu. Masih ingat Jakarta dikenal dengan apa? Dia punya landmark. Landmark Jakarta apa itu? Monas. Singkatan dari Monumen Nasional. Kalau saudara lihat Monas, siapa yang saudara ingat? Bung Karno yang mendirikannya. Nah, jadi orang suka membuat monumen peringatan tentang dirinya atau tentang karya-karyanya. Hatshepsut, putri Firaun yang mengangkat Musa, dia membuat obelisk yang menciptakan semua perbuatan-perbuatan besarnya. Obelisk itu adalah semacam tubuh runcing ke atas. Nah, raja yang berikutnya tidak suka Hatshepsut, lalu dia merusak ini monumen ini dengan menampal tanah-tanah liat di situ. Tapi cara merusakannya tidak terlalu profesional. Jadi ketika kemudian ahli-ahli arkeologi menemukan obelisk itu, mereka korek itu tanah-tanah liat, keluar semua catatan tentang Hatshepsut. Nah, saudara lihat, ketika Allah membuat peringatan penciptaan, dia tidak buat dalam bentuk tubuh dari kayu, batu, atau dari logam, emas atau apa. Allah juga tidak menempatkan monumen penciptaannya itu di puncak gunung Everest. Karena kalau orang mau lihat monumen penciptaan, harus pergi ke gunung itu Mount Everest, pegunungan Himalaya. Saya pergi ke sana di Nepal. Terlalu mahal untuk pergi sana, harus ada visa, harus ada tiket dan sebagainya. Allah tidak tempatkan monumen penciptaan itu di dasar laut di Palung Filipina, tadi pagi disebut, yang dalamnya lebih dari 10.000 meter. Karena kalau orang mau lihat monumen penciptaan di dalam sana, harus sewa kapal selam, dan tidak ada kapal selam yang berani menyelam dalam kedalaman yang begitu jauh. Tapi Allah di dalam hikmatnya, dia membuat monumen penciptaan bukan dalam bentuk logam, kayu, batu, tapi dia buat dalam bentuk waktu. 6 hari dia menciptakan, selesai, dia tambahkan 1 hari lagi monumen penciptaan, hari yang ke-7. Di mana hari itu dia berhenti, dia berkati, dia kuduskan. Hari itu tidak bisa dihancurkan oleh manusia. Stupa Borobudur, 9 stupa dibom, hancur. Sahabat, monumen penciptaan waktu ini tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Allah tambahkan itu. Dan hanya Allah yang bisa menambah dimensi waktu di dalam kehidupan di bumi atau di alam semesta ini. Oke. Dan itu menjadi sebuah hari peringatan. Lalu dia masukkan di dalam perintah hukumnya yang keempat. Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Dia katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Tidak disebut hari Sabat Adam, tidak disebut hari Sabat Musa, tidak disebut hari Sabat Harun, tidak disebutkan hari Sabat Abraham, tapi hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Kenapa? Tolong baca yang berikutnya sama-sama. Sebab 6 hari lamanya telah dijadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati Sabat dan menguduskan. Ya. Kenapa kita harus ingat dan kuduskan Sabat? Karena Allah jadikan langit dan bumi. Jadi yang mana yang berhak kita sembah, yang boleh kita sembah? Hanya Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dia berhenti pada hari ke-7. Dia berkati dan dia kuduskan. Oke. Lalu apa yang Allah perintahkan kepada orang-orang Israel waktu itu? Imamat 23 ayat 3, kita baca sama-sama. 2, 3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, hari itu harus ada Sabat, hari yang penuh, yang hari kudus. Jangan melakukan suatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediaman. Jadi hari Sabat harus jadi apa dikatakan? Hari perhentian penuh. Jadi kalau kita berhenti pada hari yang ke-7, bukan 2 jam, bukan 3 jam. Ada orang beribadah hanya 3 jam, setelah itu belanja-belanja, ya.
pulang dari gereja langsung pergi ke mall, belanja-belanja, makan-makan, main tenis, berenang dan sebagainya. Tidak. Ini menjadi hari perhentian penuh. Berapa jam? 24 jam. Hari pertemuan kudus. Jadi di hari itu, itulah hari ibadah pertemuan kudus. Dan ini dilembagakan oleh Tuhan. Perintah hukum ini berlaku untuk siapa? Apakah hanya untuk orang Israel yang diberikan di buku tadi, Keluaran dan Imamat? Mari kita lihat. Imamat 24 ayat 22. Kita baca sama-sama. Hukum berlaku bagi kamu, baik orang asing maupun orang Israel. Ya, perintah ini untuk semua. Bukan hanya untuk orang Israel, tapi juga untuk kamu orang asing yang bukan orang Israel. Saya bukan orang Israel. Nama saya di tengah HI itu Hizkia Israel. Bukan Israel, tapi Israel. Tapi saya bukan orang Israel. Tidak ada darah Israel mengalir di tubuh saya. Tapi kalau saya terima Yesus Kristus, saya menjadi keturunan Abraham. Dan walaupun saya orang asing, satu hukum yang berlaku. 10 hukum tadi berlaku untuk orang Israel, untuk juga kita, termasuk perintah sabat. Lebih lanjut, Bilangan 15 ayat 15 dan 16, tolong baca. Kamu dan orang asing harus bersama di hadapan Tuhan. Satu hukum dan satu aturan berlaku bagi kamu dan orang asing yang tinggal di dalam. Jadi semua orang harus turut hukum itu. Bukan hanya orang Israel, orang asing yang bukan Israel yang tinggal juga harus memenuhi ini. Satu lagi kita baca, Bilangan 15 ayat 29, sorry, kembali. Sama-sama? Oh sorry, ayat 29. Ya. Baik bagi orang asing maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berdosa dengan tidak sengaja. Berapa hukum yang berlaku? Samakah hukum yang berlaku itu? Sama. Ayat 30. Sama-sama kita baca. Tetapi orang yang berdosa dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang yang tidak disertai Tuhan, ia akan Satu hukum yang sama berlaku. Satu lagi saya tambahkan, ayat 31. Sama-sama. Ya, hukum yang sama. Sabat berlaku untuk semua orang. Apakah ada di sini yang punya darah Yahudi? Ada? Tidak ada. Berarti sama. Kita harus ikut apa yang diperintahkan oleh Allah, yang disampaikan lewat orang-orang Israel. Nah, orang-orang Israel, mereka ini harusnya menjadi misionaris, pengabar-pengabar Injil, menyampaikan pengenalan akan Allah yang harus disembah, Allah yang benar. Tiap hari mereka kumandangkan Shema Yisrael, Shema Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Setiap hari mereka katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allahmu itu, Tuhan itu esa. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Tiap hari mereka harus perkenalkan kepada dunia. Amat disayangkan orang Israel gagal menyampaikan misi Tuhan ini. Tapi Allah tidak gagal. Ia kemudian tunjuk Israel rohani. Melalui Israel rohani ini, Allah menyampaikan pekabarannya. Siapa orang Israel rohani? Semua mereka yang percaya akan Yesus, menjadi keturunan Abraham dan berhak menerima janji yang diberikan, dijanjikan. Kita menjadi orang-orang Israel rohani. Oke. Nah, sayang sekali waktu saya ini cepat sekali. Ini saya nggak tahu nih jam di New Hampshire ini cepat sekali jalan. Apakah boleh saya tambahkan beberapa menit lagi? Boleh ya? Oke. Firman Tuhan kalau kita pelajari, rasanya saya bisa sampai pagi. Tidak perlu kita ukur-ukur waktu kita untuk belajar firman Tuhan. Mudah-mudahan berkat Tuhan selama weekend ini akan menjadi berkat yang betul-betul terasa, yang kita bisa pulang dan menjadi berkat rohani yang memperkaya hidup kita. Oke, baik. Di Yesaya 56 ayat yang mulai ayat yang pertama, saudara baca di situ, dikatakan bahwa orang-orang eunuch, orang-orang dalam bahasa Indonesia disebut
Oh, mungkin buka Alkitab kita, sorry. Mari kita buka, kalau sudah ada Alkitab, kita buka Yesaya pasal 56. Yesaya 56 ini bagus sekali ayatnya. Oke. Mungkin kita langsung baca ayat yang keempat. Kalau sudah dapat, mari kita baca. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Ini dibicarakan sini orang-orang yang dikebiri. Ini disebut orang-orang eunuch. So, tahu raja-raja zaman dulu istrinya banyak. Salomo berapa istrinya? 700. Berapa budiknya? 300. Berapa jumlahnya? 1000 orang. Kalau dia orang gagah perkasa, laki-laki perkasa, melayani satu hari satu istri, dia baru kembali ke istri yang pertama setelah 1000 hari, 3 tahun lebih. Gimana Pak Richard? Lalu apa yang terjadi dengan istri-istri yang lain yang selama 3 tahun tidak dia sentuh? Dia tempatkan eunuch. Eunuch ini orang-orang pengawal pribadi raja. Tapi pengawal ini berbahaya, bisa jadi pagar makan tanaman. Itu sebabnya raja ini tidak mau istrinya itu dimolested oleh orang-orang penjaganya ini. Tentu kalau dia pilih penjaga, apa pilih penjaga yang lomek-lomek, yang lemah-lemah jaga istrinya. Mesti pria yang gagah, maco. Tapi yang dibuat oleh raja adalah dikebiri orang-orang itu, supaya dia tidak punya perhatian seksual kepada istri-istrinya yang lagi mau dijaga. Karena baru 3 tahun nanti ketemu. Saya pergi ke Forbidden City. Wah, berapa orang istrinya itu raja Cina itu? Dia punya kamar berapa banyak? 3.000 kamar untuk selir-selirnya. Saya bilang, hebat sekali itu raja, kuat sekali, punya 3.000-an selir. Kalau saya langsung sudah mati baru hari yang keberapa. Jadi eunuch ini pengawal yang kuat, gagah perkasa, dikebiri semuanya supaya aman istri-istri ini. Nah, saudara lihat, orang-orang kebiri ini tapi pelihara Sabat. Kalau orang Yahudi tidak punya keturunan, itu satu aib bagi mereka. Mereka harus punya keturunan. Tapi orang yang dikebiri ini tidak bisa punya keturunan. Karena apa? Sudah dikebiri. Lalu dengarkan, orang-orang kebiri yang memelihara hari Sabat. Dikatakan di sini, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang pada perjanjianku. Ayat 5, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Satu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Tuhan akan memberikan berkat kepada orang-orang kebiri sekalipun yang tidak akan punya keturunan, tapi pelihara hari Sabat. Berkat Sabat itu luar biasa. Di Yesaya 58 lebih hebat lagi. Dikatakan bagi mereka yang tidak melakukan urusannya pada hari Sabat itu, tapi urusan Tuhan, aku akan membuat mereka, dikatakan, mengendarai kendaraan-kendaraan kemenangan, melintasi bukit-bukit, dan mereka akan kuberi makan milik pusaka Yakub, nenek moyang. Janji Tuhan itu berkat sekali, hebat sekali. Waktu saya pergi ke Israel, kami pergi ke Masada, lalu lewat di atas kepala kami pesawat-pesawat supersonic jet, cepat sekali. Wah, saya bilang, ini apakah latihan perang? Oh enggak, ini biasa. Ini hanya penerbangan rutin. Dan orang Israel seringkali dituduh ke PBB. Israel melanggar wilayah kami, kedaulatan kami. Kenapa? Wilayah Israel itu kecil sekali. Pesawatnya pesawat tempur yang kencang larinya, jadi tidak bisa rem. Sudah tiba di daerah Yordan, ya dia lewat, melanggar. Dan orang Israel ini sangat ditakuti. Saudara baca sekarang, Amerika aja tunduk sama Israel. Waktu pesawat TWA dibaca, itu adalah hari identitas Allah. Itu adalah hari monumen penciptaan. Jadi sekarang baru saya tahu, oh Sabat itu bukan saya hanya datang beribadah, lalu setelah itu pulang tanpa dapat apa-apa. Saya pergi beribadah karena saya dapatkan berkat Sabat. Oke, kita
Kita langsung. Nah, kita tambahkan beberapa menit lagi. Ini menarik sekali. Hari ibadah itu hari yang mana dari minggu pekan itu? Apakah hari pertama, hari ke-6, hari ke-7, atau hari apa saja? Ada orang katakan, oh bagi kami hari apa saja. Pernah dengar begitu? Hari ibadah itu hari apa saja, yang penting bersama dengan Tuhan. Apakah ada Tuhan tetapkan satu hari dalam 7 hari 1 pekan itu hari yang menjadi hari ibadah? Nah, saya kasih perkenalan pada saudara kalender. Waktu saya pergi ke Bangladesh, saya mau reconfirm saya punya tiket. Jadi saya lihat penanggalan. Saya bingung. Kok beda ini kalender di Bangladesh? Hari pertamanya hari apa? Saturday, hari Sabtu hari pertama. Hari ke-7-nya jatuh hari apa kan gitu? Friday. Rupanya orang di sana tahu hari ke-7 itu hari ibadah. Dan mereka beribadah pada hari apa? Hari Friday, Jumat. Jadi mereka robah tanggal mereka, dimulai hari pertama hari Sabtu, berakhir hari Jumat. Ini kalender yang umum. Kalender umum yang kita pakai sekarang. Dimulai hari pertama hari apa? Sunday, hari Minggu. Hari ke-7 jatuh hari apa? Saturday, hari Sabtu. Tapi pada tahun 1971 diperkenalkan kalender baru. Hari pertamanya mulai hari apa? Hari Senin. Hari ke-7-nya jatuh hari apa? Hari Minggu. Sehingga orang yang tahu ibadah itu hari ke-7 memang hari ibadah itu hari Minggu karena dimulai hari Senin. Tapi kalau dari segi nama, saudara lihat, Isnin artinya yang keberapa? Pertama. Yang kedua. Yang kedua. Selasa hari keberapa? Hari ketiga. Hari keempat? Rabu. Hari kelima? Kamis. Hari keenam Jumat. Hari ketujuh Sabtu. Tapi sekarang karena kalender baru ini orang bilang, hari ketujuh hari ibadah itu hari Minggu. Sekarang yang mana hari ibadah yang benar? Ya tentunya kita harus cari tahu apa kata Alkitab. Apa kata Alkitab? Aduh, kita mesti maju cepat. Kembali kita lihat di penanggalan ini, hari ke-7 hari apa? Alkitab, ini Alkitab. Hari Sabtu. Bukan hari Jumat, bukan hari apa saja, bukan hari Minggu. Itu hari ibadah, kata firman Tuhan. Jadi Alkitab ini yang berkata. Oke, kalau misalkan ada 7 wanita saya pilih ke depan, salah satunya istri saya. Lalu saudara tanya, yang mana istri Anda? Saya bilang, yang mana saja dari yang 7 itu. Bisakah saya katakan begitu? Tidak, saya tahu identitas istri saya. Yang mana? Itu dia, yang saya panggil si cantik. Itu istri saya. Tidak bisa bilang, yang mana saja, yang penting wanita. Itu istri saya. Berbahaya. Hari ibadah itu ada hari yang tertentu khusus Tuhan sebutkan. Nah sekarang kita lihat Alkitab dengan cepat. Ini menceritakan di Lukas 23 ayat 46, Yesus disalibkan dan dia mati. Lalu hari itu disebut hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Jadi Sabat itu adalah hari sebelum sesudah hari persiapan. Di hari persiapan, Yesus disalib dan Yesus mati. Perempuan-perempuan yang datang bersama dia pergi melihat kubur dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Lalu mereka pulang. Kenapa mereka pulang? Karena mereka mau berhari Sabat. Jadi mereka tidak mau merempah-rempahi tubuh Yesus. Jadi lihat, hari persiapan, hari Jumat, itulah hari kematian Yesus. Yesus disalibkan, Yesus mati lalu dikuburkan. Kemudian pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi pada hari Sabat Yesus berada di dalam kubur dan wanita-wanita itu mereka beristirahat. Lalu lihat Lukas 24 ayat 1, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Nah, siklus minggu itu 7 hari. Jadi bila mana sudah tiba hari ke-7, hari berikutnya hari keberapa? Kembali hari pertama. Jadi pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur bawa rempah-rempah, tujuannya mau apa? Membalsam tubuh Yesus. Tapi apa yang terjadi? Mereka masuk
tidak menemukan mayat Yesus. Kami pergi ke kubur Yesus ini, disebut The Garden Tomb. Ini di luar kota Yerusalem yang sekarang, Yerusalem Baru, Yerusalem yang lama. Dan di sini jalan menuju ke kubur Yesus. Lalu tibalah di kubur Yesus yang disebut The Garden Tomb. Di situ ada pintu, lalu ada tulisan, He is not here, for He is risen. Dia tidak ada di sini karena dia sudah bangkit. Kami bikin acara ibadah di depan sana. Jadi hari kematian Yesus adalah hari yang ke-6, hari persiapan. Dia dalam kubur hari yang ke-7. Hari yang pertama adalah hari kebangkitan. Dan itu dikenal dengan, kalau dalam bahasa Indonesia disebut Minggu Kebangkitan atau Easter Sunday. Yesus bangkit pada hari yang pertama. Sekarang kalau begitu, hari Sabat itu terletak antara hari ke-6 dengan hari yang pertama. Itulah hari ke-7. Apa nama hari Sabat itu? Hari Sabtu. Kembali Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa hari yang ke-7 itu adalah hari Sabtu. Jadi tidak bingung kita, yang mana hari ibadah? Hari Jumat, hari Sabtu, atau hari Minggu? Alkitab dengan jelas, gamblang, tidak ragu-ragu memberitahukan bahwa hari Sabat, hari monumen penciptaan adalah hari Sabtu. Oke. Allah tidak pernah merubah perintah hukumnya. Kalau Allah merubah perintah hukumnya, kita tidak bisa nyanyikan lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Tahu lagunya? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Masih ingat lagu itu? Nah, kalau sampai Yesus setelah kematiannya, dia rubah hari ibadah dari hari Sabtu, hari ke-7 menjadi hari pertama, hari Minggu, lagu itu tidak bisa dinyanyikan lagi. Atau harus dirubah kata-katanya. Tuhan Yesus sudah berubah, sudah berubah, sudah berubah. Dulu Sabtu, sekarang Minggu. Saya tidak mau menyembah Allah yang berubah-ubah. Saya mau menyembah Allah yang tidak berubah. Dan Yesus Kristus dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Itulah Allah yang patut kita sembah. Dia ciptakan Sabat hari yang ke-7, hari Sabtu, dan itu terus yang akan dia lakukan kalau dia hidup di dunia ini. Baik. Saudara, apakah saudara tetap mau menjadi sahabat saya kalau saya tambah lagi supaya selesai ini? Saya dalam 5 menit. Jangan kasih waktu. Firman Tuhan, jadi ditambah lagi sedikit ya. Oke. Mazmur 89 ayat 34. Mari kita baca cepat-cepat. Allah katakan, aku tidak akan langgar perjanjianku. Apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Jadi Yesus tidak merubah. Ulangan 4 ayat 13. Sorry. Dan ia memberitakan sama-sama. Tidak berubah. Yesus tidak berubah. Sabat adalah jati diri Allah. Masih ingat itu tadi bendera Yeskiel 20 ayat 12, kita baca sama-sama. Jadi hari-hari Sabat Tuhan itu menjadi tanda peringatan. Dalam bahasa aslinya oath, bahasa Ibrani. Oath artinya bendera. Jadi Sabat itu bendera Allah, jati diri Allah, bendera. Sama seperti merah putih, jati diri nasional kita, bangsa Indonesia. Sabat menjadi bendera Allah. Ayat 20. Terlalu cepat. Baca. Akulah Tuhan Allahmu, kalau kamu menguduskan hari-hari Sabat. Luar biasa. Ini perintah Allah, bukan perintah misa. Jadi kalau saya berkata di sini bukan karena perintah misa datang dari General Conference,
dari Maryland. Maka saya perkenalkan sahabat itu hari ibadah. Siapa yang perkenalkan? Allah, Allah sendiri. Siapa yang memiliki sahabat? Allah. Oke. Bendera. Jadi sahabat itu bendera Allah. Kita mempunyai bendera merah putih. Sekarang saya mau tanya, bisakah kita pakai merah putih itu untuk lap muka kita? Kenapa? Bisakah kita pakai untuk semir sepatu kita? Tidak bisa. Harus dihormati, betul? Nah, saudara tahu, kalau ada orang benci Indonesia, atau kita gampang saja bikin Amerika, banyak sekali bangsa-bangsa di bumi ini benci Amerika. Mereka tidak berani serbu Amerika. Mana ada bangsa satu bangsa, ayo kita serbu Amerika, datang dengan pasukan. Tidak ada. Tapi apa yang mereka buat? Mereka turunkan bendera, diinjak-injak, diludahi, disiram bensin, bakar. Go to hell Amerika. Apa yang diserang? Jati diri Amerika. Begitu juga dengan iblis. Iblis dulu pernah berperang lawan Allah, tapi kalah. Dan dia tidak berani menyerang Allah secara fisik lagi. Apa yang dia serang? Jati diri Allah, sabar. Bendera Allah dia serang. Oke. Nah sekarang lihat. Pernah tahu lagu ini? Berkibarlah benderaku. Pak, mainkan lagu bendera, berkibarlah bendera. Kita nyanyi sama-sama mengingatkan bangsa kita. Bendera merah putih. Berkibarlah, terlalu rendah, kasih tinggi sedikit. Benderaku, lambang suci, gagah perwira di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Kasih penekan. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang berkibar, berkibarlah selama-lamanya. Merah putih, selama ada bangsa Indonesia dia akan terus berkibar. Merah putih, jangan coba-coba turunkan dia, karena serentak rakyat Indonesia akan membela. Mungkin saya katakan ini, tapi bosan juga kan? Bertahun-tahun dari kecil sampai sekarang merah putih. Sekali-sekali bikin variasi, balikan putih merah, boleh? Boleh saja. Tapi orang bilang, ada tetangga baru di sini, orang asing, orang Polandia, sudah bukan jati diri Indonesia lagi kalau putih merah. Kalau mau tetap merah putih, orang Indonesia harus merah putih, betul atau tidak? Ya, jadi harus terus berkibar bendera Indonesia. Allah pun demikian. Sahabat hari yang ke-7 itu bendera Allah harus terus dikibarkan. Bendera sahabat jangan dirubah, karena kalau dirubah berbahaya. Kita tidak lagi beribadah kepada Allah kita. Baik, saya kasih cerita penutup. Kami pergi ke Chile. Di Chile, di perbatasan Chile dengan Peru, ada satu bukit namanya Bukit Moro de Arica, di kota Arica. Ini naik ke bukit tingginya 300 meter dari permukaan laut. Di tempat inilah berulang kali terjadi pertempuran sengit membinasakan ribuan tentara antara pasukan Peru dengan pasukan China, memperebutkan gunung ini. Tapi sekarang Chile yang memenangkannya, jadi bendera Chile yang berkibar. Ini bendera Chile. Ini El Ejército de Chile. 300 meter tingginya, dan di sana berkibar bendera Chile. Tingginya luar biasa, tinggi sekali naik ke atas. Di atas ada museum, dikasih museum diorama peperangan antara Peru dan Chile. Nah, di tahun 2002 yang lalu dibikinlah Kongres Pemuda se-Amerika Selatan dan dibuat di kota Arica. Dalam perjalanan pulang, orang-orang muda dari Peru, mereka ingin menaiki ini, apa istilahnya itu? Mendaki gunung, mencapai puncaknya. Dan mereka mendaki sampai tiba di atas. Begitu tiba di atas, apa yang mereka buat? Mau foto-foto untuk kasih tahu kami sudah taklukkan Bukit Moro.
Apa yang mereka buat adalah sesuatu yang sangat bodoh. A great blunder being done by these young people from Peru. Apa yang mereka buat? Mereka keluarkan dari tas mereka bendera Peru. Bendera Chile yang lagi berkibar diturunkan. Lalu mereka pasang bendera Peru. Maksudnya mau foto-foto, dikasih kibarkan bendera Peru di Gunung Moro milik Chile. Begitu mereka sudah kibarkan bendera Peru, dilihat oleh polisi, dilihat oleh tentara, langsung semua telepon. Apa yang terjadi? Apakah sekarang Peru sudah menguasai gunung ini? Langsung tentara, polisi berdatangan dengan mobil, sirene datang dengan senjata. Mereka kira mau pecah perang waktu itu. Yang mereka dapati, anak-anak muda dari Peru sedang berfoto-foto di bendera Peru. Langsung mereka semua ditangkap, dibawa ke kantor polisi, dimasukkan di penjara. Lalu ditanya, kenapa kamu buat itu? Apa kamu mau coba merebut kembali gunung? Oh tidak, kami iseng-iseng, kami mau berfoto. Bodoh kamu ini. Wow, dapat marah. Kamu tidak bisa tinggalkan tempat ini, kamu harus dipenjarakan. Terpaksalah ditelepon panitia kongres. Panitia kongres datang langsung minta maaf lah, ini anak-anak muda, bodoh-bodoh mereka ini, minta maaf, tolonglah dibebaskan, tidak ada maksud-maksud yang lain. Akhirnya mereka dikeluarkan dari penjara. Lalu semua paspor mereka dicap, tidak boleh masuk ke wilayah Chile seumur hidup. Tidak boleh. Kenapa? Mereka mencoba menurunkan jati diri, identitas bangsa Chile, melecehkan bangsa Chile. Hanya isi-isi saja, mengganti bendera. Saudara yang kekasih, bendera Allah Sabat. Hari keberapa? Hari ke-7. Hari apa? Hari Sabtu. Itulah bendera Allah, jati diri, identitas Allah. Jangan ganti dengan hari yang lain. Kalau kita ganti dengan hari yang lain, kita sedang melecehkan wibawa Allah, identitas Allah. Nah, dengan mengetahui pelajaran ini, besok saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk tentang Sabatnya apa, berkatnya dan sebagainya. Sabat itu luar biasa. Itulah bendera Allah. Kita harus tetap kibarkan bendera Allah. Nah, sebagai ilustrasi pendek penutup, kami tinggal 10 tahun di Filipina. Hari paling bersejarah orang Indonesia. Pada tanggal 12 Juni, seluruh bangunan rumah perkantoran di Filipina mengibarkan bendera Filipina. Semuanya mengibarkan bendera Filipina. Tapi di Manila ada satu gedung yang tidak mengibarkan bendera Filipina di tanggal 12 Juni itu. Gedung itu mengibarkan merah putih, bukan bendera Filipina. Kenapa? Gedung itu adalah gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia. Selama dia menjadi milik Republik Indonesia, dia tidak akan pernah kibarkan bendera yang lain, hanya bendera Indonesia. Saudara yang kasih, kalau Anda adalah umat Tuhan, bendera apa yang akan kita kibarkan? Bendera Allah. Apa bendera Allah? Sabat. Hari keberapa? Hari ke-7. Jatuh hari apa? Hari Sabtu. Semoga ini jelas. Itulah bendera Allah, dan Allah katakan, kalau kamu, Yesus katakan, kalau kamu cinta aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Kamu adalah sahabatku kalau kamu mengikuti, menjalankan perintahku. Dan itulah perintah Yesus Kristus. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Hari Sabat itu jelas. Bagi saya sangat jelas. Firman Tuhan mengatakan, Sabat, hari ke-7, hari Sabtu, itulah bendera Allah. Baik saudara yang kekasih, berapa banyak dari saudara yang berkata malam hari ini, Tuhan terima kasih, sekarang saya mengerti kenapa saya harus ingat dan kuduskan Sabat. Itu adalah perintahmu, karena itulah jati dirimu. Engkau pencipta kami, engkau berhak memiliki kami, engkau berhak menuntut ibadah kami. Saya mulai saat ini berjanji, saya akan menguduskan hari Sabat Tuhan, hari yang ke-7, hari Sabtu. Kalau itu keputusan saudara malam hari ini, maukah saudara dengan penuh keberanian dan penuh kasih kepada Tuhan, nyatakan itu dengan berdiri di mana saja saudara berada. Puji Tuhan, terima kasih untuk keputusan yang saudara buat malam hari ini. Semoga Sabat akan menjadi
tanda bagi kita umat Allah, dan Allah akan dengan bangga katakan itulah umatku, karena mereka meninggikan, menuliskan hari bendera. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman yang kami pelajari malam hari ini. Terima kasih untuk semua kembali kamu, kasih-Mu yang mau menyelamatkan kami. Terima kasih karena Engkau telah memperkenalkan jati diri-Mu, sahabat bendera-Mu. Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Engkau ingin kami untuk beribadah kepadamu di hari-Mu yang kudus itu. Terpujilah Bapa, nama-Mu dari kekal sampai kekal. Engkau telah melihat kami berdiri, menyatakan keputusan kami untuk meninggikan bendera-Mu. Kira-kira Engkau berikan kepada kami keberanian dan kerelaan untuk mengikut Tuhan dan bukan mengikut manusia. Terima kasih Bapa. Biarkan kami malam hari ini bila mana kami akan kembali pulang ke rumah, jauhkan dari mara bahaya, dan bawalah kami kembali besok untuk belajar lebih dalam lagi firman. Terima kasih Engkau sudah dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali dan dengarkan pengumuman singkat dari pemandu acara kita. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan acara kita dengan lagu spesial yang akan dibawakan oleh Romus dan teman-teman, lagu Champion of Love. Silakan. Chelsea. Iya, saya ambilin saya isi. Tidak kasih ke mama langsung, nggak boleh. Ya. Nggak jadi nyanyi? Saudara, ada kesalahan teknis. Sambil menunggu, saya sebut pengumuman untuk anak-anak besok. Saya baru dikasih tahu besok, tolong if the children can wear old clothing, not new clothing, because they will have activities with painting and such. So
getting ready to get ready. Ladies and gentlemen, may I have your attention? I want to introduce to you here in this corner, the good and the right. Then the champion drawing He's high as the heavens, made the world. His reach reaches everywhere. His age is evermore. He's more mighty than the mightiest. Raised from above. He's the all-time undisputed, undefeated champion of love. His hometown to enter this arena, raise his hand, his victory for me. An angry crowd crucified this king who wore the crown, as they glad he was champion going down. But I will never come and stop or honor with the sun. Oh, the day rose to take the title, champion of love. Higher than the highest, he's greater than the great. No one could ever take his crown away. He's more mighty than the mightiest, raised from above. He's higher than the highest, greater than the great. No one could ever take his crown away. He's more mighty than the mightiest, raised from above. He's the all-time undisputed, undefeated champion. The all-time undisputed, undefeated champion. The all-time undisputed, undefeated champion of Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mita Misa dan Ibu Alam Misa yang sudah memberikan pekabaran pada malam hari ini. Dan sekarang kita akan menutup acara kita. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu. Tutup. Oke, mari kita akan tutup acara dengan doa tutup. Kami persilakan Pendeta Misa untuk membawakan doa tutup. Mari kita semua berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa
kami yang berada di surga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kami berterima kasih karena kami telah diperkenalkan kepadamu. Terima kasih karena kami sekarang mengenali Engkau dengan jati diri sahabatmu. Bapa di sorga, biarlah kiranya Tuhan memberikan kepada kami hati yang rela, keberanian untuk membuat keputusan hanya menyembah Engkau saja, beribadah kepadamu di hari yang menjadi identitasmu, hari Sabat, hari yang ketujuh, hari Sabtu. Biarlah kiranya kekuatan yang berasal dari Tuhan, Roh Kudus-Mu akan mengisi setiap ruang hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ini dan menghayati serta mengamalkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa karena janji-Mu yang begitu pasti, bahwa bila mana kami menjadi umat-Mu, Engkau akan datang untuk menjemput sahabat-Mu. Kami semua yang mencintai Engkau dengan menuruti segala perintah-Mu. Terpujilah Bapa nama-Mu dari kekal sampai kekal. Biarkan kami bila mana kami pulang kembali ke rumah kami malam ini, jauhkan dari segala mara bahaya. Berikan istirahat yang cukup dan bangunkan besok pagi dengan kesegaran tubuh yang baru untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Dan bawalah kami kembali datang besok untuk bersama-sama mendalami kembali akan firman. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dari saudara-saudara. Sebelum saya akan memberikan satu one quick announcement untuk besok jam 6 atau jam 6. Kepada announcements. Baik saudara-saudara, untuk acara besok nanti bagi saudara-saudara ingin berolahraga, sudah duduk lama-lama, besok kita bisa main pingpong dan juga kalau tidak berangin main badminton besok pagi. Lalu nanti kita ada brunch, jadi bring your favorite dish. Besok jam 10 pas nanti kita kembali dari main jam 11 kita makan bersama-sama, makan pagi semuanya. Tapi bawalah makanan yang saudara punya favorit besok dan kita bisa berolahraga bersama-sama besok. Jangan lupa jam 6 besok malam. Jam 6 judul adalah siapa yang tahu